warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darajatul Ula, mahasiswi IAIN Madura, Prodi PAI semester 5. Di video ini saya akan membahas tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI. Hanya saja kali ini saya hanya membahas tentang pengertian, ruang lingkup, objek, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Sebelum itu, kita harus memahami apa itu penilaian dan evaluasi pembelajaran. Sebelum penilaian dan evaluasi, ada yang namanya pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Bisa juga diartikan sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang atau subjek tertentu menurut aturan dan formulasi yang jelas. Ini pengertian menurut Asmawi dan Nuhi. Pengukuran ini memiliki karakteristik yang biasanya menggunakan angka atau skala tertentu dan menurut suatu ukuran atau formula tertentu. Pengukuran dalam hasil belajar adalah usaha untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Sehingga pengukuran lebih menekankan kepada proses penentuan kuantitas sesuatu melalui pembandingan dengan suatu ukuran tertentu. Di dalam pengukuran, terjadi pengelolaan skor yang berfungsi agar pengukuran memiliki makna seperti pemberian angka 1-100. Lanjut pada pembahasan tentang penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk menentukan capaian hasil belajar peserta didik. Penilaian juga dapat didefinisikan suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi, maksud penilaian adalah memberikan nilai tentang kualitas sesuatu. Hasil dari penilaian pada umumnya adalah berupa kategori-kategori, seperti sangat baik, baik, cukup, tidak baik. Juga sangat sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Tujuannya untuk melihat tujuan pembelajaran yang dirumuskan itu tercapai. Agar lebih paham, kita akan memberi contoh sebagai berikut. Ketika seorang guru hendak melakukan evaluasi, maka guru akan melakukan sebuah tes, di mana setelah tes tersebut akan dilakukan pengukuran yang dimana guru memberikan angka 1-100 dari hasil tesnya. Kemudian, guru melakukan penilaian dengan memberikan penilaian berupa kategori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semisal, kurang dari 60 dikategorikan sebagai kurang baik. 60-70 dikategorikan sebagai cukup, 71-90 dikategorikan baik, dan 91-100 dikategorikan sangat baik. Lanjut pada evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan proses pemberian makna dari hasil penilaian. Juga dapat diartikan sebagai mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian. Pembelajaran secara etimologis adalah terjemahan dari bahasa Inggris instruction atau upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Zayadi tahun 2004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, objek evaluasi pembelajaran meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Lanjut pada untuk ruang lingkup evaluasi pembelajaran, yaitu terdiri dari input, proses atau transformasi, dan output dari pembelajaran tersebut.
Masuk pada fungsi dari evaluasi adalah satu, selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang kedua, diagnostik. Evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Dan yang ketiga, penempatan. Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang keempat, formatif. Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang kelima, sumatif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Lanjut pada prinsip evaluasi adalah yang pertama, tujuan pendidikan berkedudukan sebagai dasar dalam melaksanakan KBM dan penentuan alat dan prosedur evaluasi. Yang kedua, pengalaman belajar siswa merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, seberapa jauh pengalaman belajar berhasil mencapai tujuan dapat dilihat melalui evaluasi. Yang keempat, informasi yang diperoleh melalui evaluasi dapat digunakan untuk merubah dan memperbaiki tujuan pendidikan dan pengalaman belajar. Sehingga setelah dilakukan evaluasi harus ada feedback atau umpan balik terhadap tujuan dan pengalaman belajar. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dibahas pada video kali ini. Untuk bahasan selanjutnya kita akan membahas pada video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.